Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita pertemuan daring di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis 1. Nama saya Novita Alfinuri, BSCMA. Berikut pertemuan pertama kita melanjutkan semester kedua perkuliahan di program studi Ekonomi Syariah. Sebelumnya nanti kita perkenalan dulu bagaimana nantinya kita belajar penerapan matematika dalam ekonomi dan bisnis Islam itu sendiri. Tentunya nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan kita lakukan selain menjawab soal ya, untuk sambil berinteraksi seperti itu. Perkenalkan terlebih dahulu, ini kami mengajar mengampu mata kuliah ini. Kebetulan sebelumnya juga ada keterkaitannya di perbankan, di banking industry, kemudian di marketing, di mana kita juga membutuhkan angka ya, numerasi skill kita kepake sekali untuk di industri. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih dari bagian interaksi kita hari ini. Perkenalan dulu, mungkin masing-masing bisa memperkenalkan diri dengan daerah asal, cita-citanya, dan mungkin kenapa memilih program studi ini sehingga kita bisa bertemu alhamdulillah di dalam forum kajian ini ya misalnya. Lanjut, di akhir nanti sebagai bagian dari student-led learning dan juga project base, kita nanti akan membuat modul ajar kolaboratif dari semua yang ada di sini. Kita akan mulai membentuk jurnal masing-masing untuk satu kali pertemuan satu orang yang nantinya kita collect, dan di akhir pertemuan, mungkin di pertemuan minggu ke-8 gitu, kita akan mempresentasi hasil tulisan kita bersama-sama. Sebelumnya, Ibu perkenalkan dulu sebenarnya capaian pembelajaran kita seperti apa, metodenya nanti seperti apa. Tentunya akan banyak secara offline ya, menggunakan media papan tulis. Dan deskripsi singkat matematika ekonomi dan bisnis Islam itu sebenarnya menggunakan ilmu sains murni, matematika itu sendiri dalam perhitungan perekonomian seperti itu, dan juga dalam usaha produksi ya. Kita tahu ekonomi dan bisnis Kita tahu ekonomi itu sebenarnya social science karena dia menggunakan metode saintifik untuk membuat hipotesis-hipotesis tertentu untuk menjelaskan aksi-aksi dari individual, komunitas, dan organisasi. Nah, di sini siapa yang lebih dulu mungkin kenal atau mengetahui urgensinya kenapa kita mempelajari matematika ekonomi dan bisnis dalam hal ini? Betul sekali, ekonomi adalah ilmu sosial karena menggunakan metode ilmiah tadi, dan juga matematika merupakan ilmu yang kita pakai gitu, apply dalam ekonomi itu sendiri. Jadi mempelajari perilaku atau behavior, juga menggunakan numerasi skill ya, seperti itu. Sumber referensi yang kita pakai dalam kelas ini itu kalian bisa baca dari Dumairi ini yang Ibu pegang. Untuk matematika terapan bisnis dan ekonomi, penerbitnya Yogyakarta, tapi kalian juga bisa pakai Joseph Bintang Kalangi dengan judul yang sama, dan juga oleh Bapak Rudin Badrudin, ini juga bagus matematika bisnis. Kenapa Ibu pakai yang Dumairi? Karena di sini lebih banyak latihan soal, sehingga kita menjadi lebih terbiasa dan lebih cepat bisa ya. Jadi semoga nanti tercover semua materi perkuliahan nanti, memulai dari konsep dasar matematika, fungsi linear, penerapannya, limit diferensial integral, matriks, itu opsional nantinya, menyesuaikan waktu ya. Di sini, sampai di sini adakah yang ditanyakan dulu? Ini bagian dari interaksi kita mungkin. Jika ada yang ditanyakan, lanjut. Jadi di sini peta konsep. Jadi konsep dasar yang kita pelajari, kenapa nanti bersinggungan, misalnya dalam hal ini ekonomi itu terbagi 3 cabang ya. Ada descriptive economics yang dikeluarkan oleh BPS, BI gitu kan, yang mencatat fenomena-fenomena apa yang di luar sana, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, itu kita kenal dengan ekonomi deskriptif. Applied berarti kita aplikasikan ilmu ekonominya, misalkan dalam sosial, psikologi, dalam rumpun keilmuan agama ya, dalam jual beli, muamalahnya misalnya seperti itu. Atau ada istilahnya teori ekonomi sendiri yang terbagi dalam 2 cabang besar, yaitu mikro dan makro. Sebagaimana kalian kenal, mikro makro itu makro tentang overall level dari economic aktivitas itu sendiri dalam broader ekonomi yang range-nya lebih luas.
Ya bisa jadi ada di managerial economics, kita juga belajar matematikanya, di labor economics berhubungan dengan workplace, workforce gitu kan, ketenaga kerjaan. Kita tentunya berkaitan sekali matematika ekonomi dalam public finance misalnya. Bagaimana spending negara itu diharapkan untuk menstimulasi perekonomian hingga pengembangan urbannya di urban economy. Nah, jadi integrasi teori dan metodologi ekonomi dengan analytical tool inilah dalam mengambil keputusan tentang alokasi sumber daya yang langka pada publik, ya, pemerintah maupun private institution, lembaga publik swasta. Nah, ini semua kepake nanti matematika ekonominya. Jadi dimulai dari konsep dasar dulu. Siapa di sini masih ingat terkait himpunan sistem bilangan dan lain-lain yang Ibu sebutkan di depan? Boleh, nanti kita coba samakan dulu nih. Sebelumnya kita review nanti apa yang kita ketahui tentang hal tersebut. Juga kita masuk ke sistem bilangan nanti, apa itu bilangan operasional dan sebagainya. Sebelumnya mungkin kita berikut ini Ibu share screen terkait Kahoot ya. Kalian bisa buka itu kahoot.com, kahoot.com. Nanti kita share untuk kodenya. Sebentar kita coba lihat dari sekian banyak soal yang kita sudah siapkan. Kita ikut yang ini ya. Silakan teman-teman ke kahoot.com terlebih dahulu. Buka device-nya yang terhubung dengan internet, sehingga bisa berpartisipasi aktif nih dalam gamification kita dalam pertemuan ini. Oh, not responsive. Boleh diaktifkan speakernya juga. Oke, start quiz. Get ready to join. Join, buka www.kahoot.it atau pakai Kahoot app kalau kalian sudah ada. Silahkan join dengan pin ini ya. Game pinnya 516 516026. Dan terdengar ya di sini ya, ada suara multimedianya. Kalian bisa nyaringkan itu supaya berasa gitu experience-nya ya. Sambil kita tunggu partisipan yang ada, silahkan join. Silahkan isi nickname kalian, name-nya. Getting ready. Ya, soal yang pertama. Operasi hitung dasar dalam basic operations. Kita dihimbau untuk menggunakan kertas dan pensil ya untuk menyerahkan solusinya. Baik. Sudah tahu instruksinya demikian, sudah siap? Oke, berapa 27 dibagi 3? 27 dibagi 3, kalau yang sudah hafal perkaliannya langsung saja isi merah untuk segitiga, ya kan? Biru untuk diamond, dan kita sudah ada jawabannya. Baik, soal berikutnya, scoreboard. Berapakah total orang dari 6 kelompok yang masing-masingnya berkeanggotaan 4 orang? Berarti 6 kali 4. 6 kali 4 sama dengan berapa? Demikian mungkin Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai nanti di gamification berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.